Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman rahimakumullah. Tindakan kezaliman atau perlakuan yang tidak adil terhadap orang lain adalah perbuatan yang dilarang dalam Islam. Bentuk kezaliman tidak hanya tindakan berupa kekerasan fisik, diskriminasi, bullying, pelanggaran HAM atau korupsi. Sampai dengan menonton video ini, apakah kita merasa kita masih melakukan kezaliman terhadap orang lain? Setidaknya ada 3 hal kecil yang sebenarnya sering kita lakukan, dan itu merupakan perbuatan zalim yang tidak kita sadari. Yang pertama adalah parkir motor atau mobil di depan jalan rumah kita sendiri. Menjadi kenikmatan yang luar biasa ketika kita diberikan nikmat berupa kendaraan yang bisa membawa kita berjalan kemana-mana. Namun apa jadinya apabila kendaraan yang kita punya menjadi alat bukti kezaliman kita terhadap tetangga dan masyarakat sekitar? Tindakan sepele yang termasuk dalam perbuatan zalim bagi kita pemilik kendaraan, terutama mobil, adalah parkir di tempat yang bukan seharusnya. Contoh nyata, kita parkir di jalan di depan rumah kita. Jalan tersebut adalah jalan umum dan bukan milik kita. Jadi apabila menggunakan kepentingan umum untuk kepentingan pribadi dan dapat merugikan tetangga atau orang lain yang akan lewat, itu adalah perbuatan zalim dan tindakan berdosa. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran memberikan peringatan yang sangat tegas perihal larangan berbuat zalim. Dan ancamannya, orang-orang yang berbuat zalim tidak hanya mendapatkan dosa, namun juga mendapatkan laknat dari Allah dan siksa yang pedih. Firman Allah dalam Al-Quran, "Ala la'natullahi 'alal zalimin", yang artinya, ingatlah laknat Allah akan ditimpakan kepada orang yang zalim. Quran Surah Al-Hud ayat 18. Rasulullah juga melarang kita untuk berbuat zalim kepada orang di sekitar kita. Sabda Rasulullah SAW yang artinya, "Bertakwalah kalian semua kepada Allah dan takutlah kalian dari perbuatan zalim, karena sesungguhnya kezaliman itu akan menjadi kegelapan pada hari kiamat." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ikhwatul iman rahimakumullah, apabila kita masih memarkirkan kendaraan kita dan itu mengganggu serta mengambil hak orang lain, sudah seharusnya kita segera memohon maaf kepada tetangga dan orang di sekitar kita yang terdampak akibat tindakan kita tersebut. Ada baiknya kita meminta izin terlebih dahulu kepada tetangga atau RT dan RW setempat, sehingga mereka yang terdampak perbuatan kita dapat mengikhlaskan tindakan kita dan menjadikan kita tidak berdosa. Karena doa orang yang terzalimi atau teraniaya tidak ada penghalang dan akan sangat mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, "Dan berhati-hatilah terhadap doa orang yang terzalimi, karena tidak ada penghalang antara doanya dengan Allah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang kedua adalah menyela antrian atau menerobos antrian. Ketika kita mengantri di kasir supermarket, banyak kejadian seorang ibu dengan menggendong anaknya yang sedang menangis menerobos antrian dari belakang langsung ke depan dengan beralasan anaknya sedang rewel dan menangis. Hal ini adalah tindakan yang tidak dibenarkan dalam agama. Dalam kitab Sulam At-Taufiq dijelaskan yang artinya adalah sebagai berikut: tergolong juga dari perbuatan maksiat adalah mengambil giliran orang lain, baik dalam hal tempat, pakaian, mengambil air di sumur, dan tindakan sebagainya. Selanjutnya yang terakhir adalah merokok di tempat umum yang bukan tempat seharusnya yang disediakan. Dalam hal ini yang kita telaah bukan hukum merokok bagi pribadinya,
tetapi akibat yang terjadi dari asap rokok tersebut ke orang lain. Tidak setiap orang bisa menghirup asap rokok yang disebabkan oleh seorang perokok aktif. Ingatlah, apabila kita merokok di tempat umum dan asap rokok kita mengakibatkan orang lain terganggu aktivitasnya, maka kita bisa dikatakan zalim kepada orang tersebut. Dan ketahuilah, kezaliman akan mengalami kebangkrutan di hari kiamat kelak bila tidak bertobat kepada Allah dan memohon maaf kepada orang yang dizalimi ketika di dunia. Demikianlah sedikitnya 3 perbuatan kecil yang kita lakukan dan tanpa kita sadari itu menzalimi orang lain. Minta maaf dan bertobatlah dari sekarang, serta tetaplah kita memohon kepada Allah akan ampunannya. Semoga kultum ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.